arahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas ya. Dalam efisiensi ini gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan. Perbaikan ruang sekolah ya. Ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki ya tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Oleh sebab itu layanan-layanan pendidikan ya tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar. Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya biaya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa akan dilanjutkan. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, bahwa supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Hari-hari belakangan ini masing-masing kementerian dan lembaga sedang menjalankan rekonstruksi anggaran supaya efisiensi yang diinginkan oleh Presiden itu betul-betul tepat sesuai dengan arahan yang beliau sampaikan. Karena jangan sampai layanan publik itu terdampak, nggak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik ya, layanan publik. Jadi ini yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa, itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, soal retreat. Kemarin sebagian teman-teman ngejar saya sampai ke pintu mobil. Sampai mobil saya nggak bisa ditutup kemarin. Soal retreat. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini kok nggak efisien nggak? Ini justru perintah undang-undang dijalankan dengan cara yang jauh lebih efisien. Kira-kira begitu. Gitu ya teman-teman ya.
Semoga bisa dipahami. Berarti nggak usah ada kekhawatiran dari masyarakat terkait efisiensi anggaran ya Pak, soal kualitas Gini, pendidikan. total APBN kita 3.600 triliun. Ini bayanginnya secara umum aja. Yang diminta efisien itu 306, nggak nyampe 10%. Hanya 8,5, harusnya kita bisa nih, harusnya kita mampu nih. Ya, sekarang mau nggak kita menyisir dengan detail item-item, jangan korbankan layanan publik. Ya, yang diefisienkan itu belanja barang dan belanja modal aja. Perjalanan dinas, seremoni, ATK, FGD, apalagi kajian-kajian, monef. Nah, kadang-kadang kan juga ada misalnya, ada juga mata anggarannya misalnya beasiswa, sekian. Tapi dalam mata anggaran beasiswa itu juga ada anggaran monefnya. Ada anggaran perjalanan dinasnya. Nah, ini aja yang di-cut. Anggaran monef, perjalanan dinas, sekarang ada teknologi. Kita bisa ada teknologi HP, ada teknologi video call, ada teknologi Zoom meeting. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengefisienkan proses-proses yang tadi itu. Monitoring, evaluasi, apalagi perjalanan dinas, seminar, sinkronisasi, apalah segala macam itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Selama ini dalam layanan publik ada juga itu. Itunya aja yang mau diefisienkan tuh sekedar itu. Bukan layanan publiknya secara umum yang diefisienkan, termasuk juga dalam misalnya biaya operasional perguruan tinggi. Biaya operasionalnya dijamin utuh, ya, tidak akan ada pengurangan dan dijamin perguruan tinggi akan menerima biaya layanan yang dibutuhkan, gitu. Bapak, untuk concern efisiensi ini di media sosial juga yang jadi perhatian netizen adalah saat upaya pemerintah untuk menghemat anggaran, tapi ada pelantikan juga untuk terhadap stafsus di kementerian lembaga. Apakah ini juga jadi concern terhadap presiden bahwa ini justru malah membuang-buang anggaran baru, gitu? Iya, staf khusus berapa sih? Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Jadi berapa? Berapa? 4 juta? Jadi nggak signifikan gitu. Kan ada tunjangan dan Iya, berapa? Totalnya berapa? 15 juta?